Tuhan memenuhi hatiku oleh anugerah di dalam berkat. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku. Tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kasih-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Baik Bapak Ibu Saudara, kita ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Kita sampai pada nama yang ke-92 dan bacaan firman terambil dari kitab Nabi Yehezkel. Yehezkel pasalnya yang ke-34 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yehezkel pasalnya yang ke-34 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan firman ini, dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri, dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan berbalas-balasan. Bahagian firman Allah ini saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang genap, dan ayat 31 nanti kita bacakan bersama-sama. Kitab Nabi Yehezkel pasalnya yang ke-34 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31, dan demikianlah bunyi firman Allah. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Bersama-sama, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayatnya yang ke-29 dari Yehezkel pasal 34 ini, karena di dalamnya ada nama Yesus Kristus Tuhan kita yang ke-92, dan sekaligus mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku pada hari ini. Ayat 29 Yehezkel 34, sekali lagi demikian firman Tuhan, aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Garis bawahi kalimat menarik ini, aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Garis bawahi kalimat taman kebahagiaan. Sekali lagi, taman kebahagiaan. Bersama-sama kita ucapkan 2-3, taman kebahagiaan. Itulah nama yang ke-92 dari Yesus Kristus Tuhan kita, taman kebahagiaan. Dari ayat yang luar biasa ini, dan merenungkan kembali dan mengkaji kebahagiaan yang kita miliki dalam Yesus Kristus Tuhan. Nama yang disandangnya, nama yang begitu agung dan mulia, taman kebahagiaan, mempunyai dua makna ilahi yang perlu kita kaji, sehingga dapat merenungkan Kristus dan nama yang disandangnya. Kita memiliki kekuatan iman, kita berlindung dan bernaung hanya pada Dia dan Dia saja. Hal yang pertama yang ditimbulkan atau yang diakibatkan dari nama yang luar biasa ini adalah nama Yesus Kristus taman kebahagiaan, menggambarkan Ia sajalah sumber kehidupan, pemeliharaan dan ketentraman. Kesejahteraan, keamanan dan pemeliharaan serta kehidupan hanya ditemukan dalam Yesus Kristus. Mengapa? Waktu Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan segala-galanya seturut dengan sepatah kata firman-Nya, lalu sampai pada pembentukan manusia. Alkitab berkata Allah menjadikan sebuah taman. Dengar, Allah menjadikan sebuah taman. Taman itu bernama Taman Eden. Lalu ditempatkannya manusia dalam
dalam taman itu, supaya dalam taman itu mereka memperoleh kehidupan. Dalam taman itu mereka menemukan kesejahteraan. Dalam taman itu mereka menemukan kebahagiaan, aman dan sentosa. Di luar taman itu mereka menemukan kematian. Duri dan onaklah yang mewarnainya. Perjalanan mereka diwarnai dengan jerih payah, dengan peluh di muka mereka. Tapi dalam taman itu mereka tidak usah bekerja, hanya mereka tinggal menikmati apa yang Allah sediakan. Dengar saya baca dan lebih jelasnya Kejadian 2 ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 2 ayat 8 dan 9 berkata, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Alkitab berkata Allah menjadikan sebuah taman di Eden di sebelah timur dan ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Untuk apa? Supaya dalam taman itu mereka menemukan kehidupan. Dalam taman itu mereka tidak perlu susah payah, hanya mereka menikmati apa yang Allah sediakan. Hanya pada mereka ialah trust and obey, hanya taat dan menurut perintah Tuhan. Mereka mempercayai Allah sebagai pemelihara, sebagai pelindung, sebagai Allah yang memberikan pada mereka rasa aman dan sentosa. Jika Kristus menyandang predikat nama taman kebahagiaan, berarti dia sedang mengkaitkan kepada peristiwa ribuan tahun yang lampau dalam proses penjadian manusia. Dalam taman Eden itulah manusia ditempatkan. Jika Kristus menyandang nama taman kebahagiaan, dia sedang meminta supaya kita menaruhkan diri kita ke dalam dia, karena dalam dia sajalah kita hidup. Dalam dia sajalah kita mendapatkan rasa aman, rasa sentosa dan rasa damai sejahtera. Dunia bukan dunia yang bersahabat. Waktu seorang yang ditangkap pengebom di Bali, yaitu namanya Amrozi begitu diinterview oleh polisi, dia mengatakan bahwa jaringan teroris yang dirancang mereka jaringan yang rapi, dan dia mengkaitkan dirinya sebagai teroris internasional. Dan dia pun mengenal dengan seorang yang sedang ditahan polisi, Abu Bakar Basir, dan mereka mengkaitkan diri sebagai seorang orang yang ikut dalam jaringan rapi teroris. Peperangan sekarang yang kita hadapi bukan sekedar jaringan narkoba, tapi teroris merupakan ancaman kedamaian dunia. Dunia sekarang ada pada satu wabah yang bernama rasa aman, rasa tentram. Dan dengarkan baik-baik, jika Anda di luar taman yang bernama Yesus Kristus, taman kebahagiaan, Anda tidak menemukan aman dan sentosa. Anda bisa tidur di tengah-tengah peperangan jika Kristus menjadi Tuhanmu. Kau bisa tinggal di tengah-tengah teroris yang wabah melanda dunia dan tetap ada damai dalam hati jika Kristus menjadi taman kebahagiaanmu. Haleluya, dialah taman kebahagiaan kita. Tema khotbah Natalku nanti pada tanggal 24 Desember di Istora Senayan berjudul Natal artinya damai dalam teror. Jangan Anda mengira bahwa teroris akan berhenti dengan ditangkapnya Osama bin Laden. Saya menerima majalah dari Cho Yong-gi hari kemarin. Majalah yang sengaja diterbitkan setiap sebulan sekali, yang untuk menjangkau semua pendeta-pendeta top dunia yang duduk dalam apa yang diberi nama Badan Pertumbuhan Gereja Sedunia. Dan lembaran pertama berisikan renungan dari pendeta Cho Yong-gi, dan dia singgung nama Osama bin Laden sebagai pencipta kematian bagi dunia. Cho Yong-gi menamakan Osama bin Laden sebagai pencipta kematian bagi dunia. Bapak ibu saudara, kita sedang hidup pada satu dunia yang tidak membaik. Dunia yang sedang menuju kepada kehancurannya. Rasul Paulus berkata kepada anak didiknya yang bernama Timotius, "Hai anakku, pada zaman akhir akan datang satu masa yang sukar lagi sulit." Tapi dia tidak menjambarkan kesukaran dan kesulitan itu. Dan teroris ada salah satu pencipta kesusahan dunia ini.
Bapak, Ibu, Saudara, dengarkan baik-baik. Kita tidak bisa rasa aman di luar Tuhan hanya dengan menaruhkan diri kita sebagai sebuah pohon di dalam taman Yesus Kristus yang menyandang predikat nama taman kebahagiaanlah. Maka kita bisa rasa aman dalam teror. Kita bisa rasa sentosa di tengah-tengah pergumulan dan tantangan kita. Dunia mau bagaimanapun silahkan, karena tidak ada seorang pun yang mampu mengatasinya. Hanya seorang yang menamakan dirinya taman kebahagiaan dapat meruntuhkan segala musuh, dapat mematahkan segala anak panah berapi. Dialah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dialah Tuhan dan Raja kita, dan ada di antara kita pada siang hari ini yang layak kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Dia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Dialah taman kebahagiaan bagi kita sekalian, dan berbahagialah orang yang menaruhkan diri dalam taman ini. Allah menempatkan kita dalam taman ini sebagaimana Dia juga menempatkan manusia yang dibentuknya. Haleluya. Dan karena pelanggaran Adam dan Hawa nenek moyang manusia, maka mereka ditolak keluar dari taman itu. Dan apa yang mereka jumpai di luar taman? Kematianlah yang mereka jumpai. Apa yang mereka jumpai di luar taman? Duri dan onaklah yang mewarnainya. Apa yang mereka jumpai di luar taman? Haleluya. Alkitab berkata bahwa di luar taman mereka saling membunuh, dan Kain dan Habel sebagai buktinya. Kain membunuh Habel di luar taman itu, dan saya percaya jika mereka ada dalam taman, pembunuhan tidak mewarnai mereka, panas terik tidak mewarnai mereka, karena Allah menjadi naungan, Allah menjadi sumber pemelihara dan berkat bagi mereka. Taman itu tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan, yang bukan taman Eden, bukan taman Firdaus, bukan taman Sunda Kelapa, bukan taman Mini, bukan taman Jaya Ancol, tetapi taman dari Allah sendiri. Yesus Kristus dari Nazaret, itulah taman kebahagiaan kita. Saudara sekalian, karena itu apalagi yang membuat kau melangkah lebih lambat dalam menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Beberapa minggu lagi tahun 2002 akan kita tinggalkan. Sebagai gembala jemaat, saya menghimbau kita sekalian, tidak ada satupun yang masuk tahun 2003 yang serba rahasia dengan tanpa kepastian keselamatan jiwa. Biar Anda masuk tahun depan dengan pasti bahwa kau adalah milik Tuhan dan Tuhan menjadi milikmu. Hanya orang-orang yang ada dalam Tuhanlah dipelihara. Orang di luar Tuhan tidak ada jaminan, tidak ada kepastian keselamatan bagi saudara. Karena itu saya menghimbau, baptisan air terakhir adalah Jumat pertama dari bulan depan. Dan itu baptisan terakhir dalam tahun 2002. Baptisan air bukan pengajaran gereja Bethel Indonesia. Baptisan air bukan sekedaran ajaran dari gereja Pantekosta yang banyak orang menamakannya bidat dan sekte. Tapi baptisan air adalah proklamasi iman. Kau menyatakan pada saat kau dibaptis itu bahwa kau bersedia mati bersama Yesus Kristus dan bangkit bersama Dia lewat baptisan air. Kau memproklamirkan bahwa Dia dan Dia saja, dan kau singkirkan yang lain dari rohmu dan dari jiwamu, apa yang kau beri nama ilah atau Allah dalam tanda kutip. Dan kau jadikan Dia Allahmu, Tuhanmu satu-satunya, dan kau tidak akan menduakan Dia dalam hidupmu. Itulah makna baptisan air. Dan saya percaya kita semua yang belum dibaptis hari ini, doaku dan himbauanku, jangan lagi berlambatan dalam kau mengambil langkah iring Tuhan. Iring Tuhan tidak rugi, iring Tuhan begitu nikmat dan nyamannya, dan iring Tuhan itu bukan perkara susah. Perkaranya gampang saja. Alkitab dengan tegas berkata, jika kau percaya di dalam hatimu bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan, keselamatan itu hanya sederhana, kaitan antara percaya dan pengakuan. Dan kalau saudara kerjakan itu, haleluya, jaminan Alkitab berkata kau menjadi miliknya dan Dia menjadi milikmu. Sekali lagi, dalam taman ada kebahagiaan, dalam taman ada jaminan kehidupan, dalam taman ada pemeliharaan. Dalam taman itu, kata Alkitab tadi, ada sebuah pohon. Pohon itu bernama pohon kehidupan dan pohon kematian. Allah berkata, jika kau makan buah pohon itu, kau akan mati. Tapi Alkitab menamakannya dia pohon kehidupan, dan sekaligus dia juga pohon kematian. Itulah Kristus Tuhan itu. Dia pohon kehidupan tapi juga pohon kematian. Kau menerima Dia lalu kau mendapatkan hidup, tapi kau menolak Dia lalu kematianlah yang kau dapatkan. Itulah dia pohon dalam taman itu. Dia tamannya, dia
pohonnya, dia segalanya. He is all in all. Dia segalanya bagi kita. Dia tamannya, dia pohonnya, dia rantingnya, dia pokoknya, dia daunnya, dia buahnya. Sudah kita dengar berkali-kali nama Yesus sebelum kita sebutkan nama yang ke-92 ini. Dia diumpamakan seperti pokok, dia diumpamakan seperti ranting, dia diumpamakan seperti tunas, dia diumpamakan seperti bonggol, tunggul. Dia dari pucuk sampai ke akar, dia segalanya. Kalau dia cuma Tuhan sebahagian, Tuhan separuh, Tuhan seberapa, Tuhan seperenam, buat apa percaya Tuhan yang demikian? Tapi dia Tuhan segalanya, dia daunnya, dia buahnya, dia bunganya, dia rantingnya, dia dahannya, dia batangnya, dia tunggulnya. Haleluya, dia taman dan dia pohon itu. Dia tamannya juga, dia pohonnya juga. Dia segalanya bagi kita. Karena itu kita tidak ada alasan lain untuk menolak dia. Tidak ada alasan lain untuk kau tinggalkan dia hanya karena perempuan yang tidak seiman denganmu. Tidak ada alasan untuk kau tinggalkan dia hanya karena seorang laki-laki yang tidak seiman denganmu. Kau tidak ada alasan untuk meninggalkan dia hanya karena sedikit uang dan sedikit pangkat. Yang batasannya hanya pada lubang kubur. Pikirkan baik-baik, Kristus adalah Tuhan yang memulai segala karyanya, dari yang sementara kepada yang kekekalan, yang fana kepada yang beka, dan yang dunia sampai kepada akhirat. Karena itu dialah segalanya bagi kita. Taman yang menciptakan rasa aman dari terik matahari dan ganasnya binatang buas. Ayat 25 daripada Yehezkel pasal 34 tadi berkata, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dan dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Taman yang tidak saja menciptakan kehidupan, tetapi taman yang menciptakan rasa aman. Teriknya matahari dan binatang buas gambaran daripada segala rongrongan dunia ini. Rongrongan yang mengambil damai, rasa tidak tentram dan rasa tidak aman. Tadi saya katakan bahwa dunia kita ini dunia yang tidak menciptakan rasa aman bagi kita. Dulu orang berpikir bahwa cuma mungkin negara-negara tertentulah di sana manusia dapat aman. Lalu orang memilih Australia sebagai tempat kediamannya. Orang memilih Amerika sebagai tempat kediamannya. Sekarang Bapak Ibu seluruh pergi bepergian kemanapun. Dunia tidak bisa menawarkan rasa aman bagi manusia. Di Amerika sekarang orang lebih takut daripada ada di Indonesia. Di Australia orang lebih takut daripada berada di Indonesia. Dulu orang pikir pergi ke Amerika boleh pakai jilbab. Coba sekarang pergi ke Amerika dan pakai jilbab. Anda sampai di imigrasi langsung ditolak pulang. Anda coba-coba pergi ke Sydney, Melbourne dan Perth hari-hari belakangan dan pakai jilbab, Anda langsung ditolak keluar. Dunia kita ini dunia yang tidak bersahabat. Hanya ada satu menawarkan diri menjadi sahabat kita, Yesus Kristus Tuhan, sahabat yang setia. Karena itu pada dialah kita berlindung, pada dialah kita duduk dan tenang di sana. Dikatakan dalam ayat 25 tadi dari Yehezkel 34, aku akan menghalaukan dari mereka binatang buas. Aku akan menjadi naungan bagi mereka, sehingga mereka bebas dari sinar matahari terik yang menyengat, sehingga mereka dapat tidur di hutan-hutan. Aneh, mana mungkin di hutan orang bisa tidur karena gerangnya binatang buas. Tapi Anda bisa tidur puas kalau Kristus menjadi taman kebahagiaan. Haleluya, itulah dia Yesus Kristus. Kau mau pergi menginjil, Om Yakob kasih jempol. Jangan cerita yang lain, cerita Tuhan Yesus. Jangan orang sudah kasih ongkos mahal-mahal pergi ke sana cerita tentang diri. Apalagi cari pacar lah. Cari pacar nggak apa-apa, tapi nanti masih ingusan begini. Om Yakob kawin umur 31. Udah sekolah dulu, dapat gelar dulu, walaupun gelarnya cuma gelar kependetaan. Ngerti? Siapa perempuan siapa mau kawin sama Om Yakob waktu jadi pendeta pada tahun 68. Jadi saudaraku sekalian, karena itu kita tidak perlu khawatir dan takut soal makan dan minum kalau kita alam taman kebahagiaannya Tuhan.
Jadi kita ada dalam tamannya Tuhan. Taman yang membuat kita bebas dari naungan serigala, dari rongrongan binatang buas dan teriknya matahari. Berarti dalam Tuhan Yesus Kristus kita dapat aman. Di hutan pun kita bisa tidur. Di padang belantara pun kita bisa tidur. Dalam renungan 2 pagi 2 hari yang lalu, salah satu pendeta yang mau diwisudakan hari ini, dia berkata, dicerita tentang Petrus dalam penjara. Tangan diborgol oleh pasukan 4 orang kiri kanan, tapi bisa ngorok, kata dia. Tuh bayangkan, tangan diborgol, kaki diborgol, dalam kawalan yang begitu ketat, 4 orang di kanan, 4 orang di kiri, tapi bisa. Ini kan berarti damai seperti hujan yang jatuh. Bahwa damai di hati itu ada pada Yesus Kristus, Raja Damai. Dia mencegah teriknya matahari, dia mencegah naungan binatang buas, supaya aku yang ada dalam taman, yaitu dirinya sendiri, lewat iman dan penyerahan diri dan percayaku, boleh aku tidur dengan tenang. Di tengah-tengah rongrongan dan angin ribut kehidupan, dia telah buktikan di buritan perahu dia tidur, walaupun angin ribut dan gelombang sedang menerpa. Haleluya, itulah taman kebahagiaan kita. Karena taman ini taman yang bebas dari malapetaka. Ayatnya yang ke-28 dari Yehezkel 34 tadi berkata, mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Kita sedang ada pada dunia yang dikejutkan oleh berbagai hal, oleh ekonomi, oleh politik dan rongrongan keamanan. Tetapi orang yang ada dalam taman Yesus Kristus, dia bisa berlindung dalam naungannya, sehingga dia bebas dari malapetaka. Kita semua sedang gumuli doa Yabes dalam 1 Tawari 4 ayat 10. Doa yang berkata, berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku. Doa yang ketiga, biar tanganmu terkedang di atas aku, supaya aku bebas dari malapetaka. Saudara sekalian, malapetaka tidak bersahabat dengan siapapun, tidak melihat umur, tidak melihat jenis kelamin siapapun, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Haleluya. Sekarang ini bisa Anda pergi ke mall sedang santai-santai, tiba-tiba bisa bom meletus di sana dan hilanglah kita. Anda bisa ada di pesawat terbang dalam tenang-tenang, tiba-tiba bisa meledak pesawat itu karena berbagai rongrongan. Tetapi Tuhan memberi jaminan orang yang berlindung dalam naungan Allah terpelihara di bawah kepaknya. Pulang dari sini baca dulu Mazmur 91 sebelum Anda bikin apa-apa. Dan dalam Mazmur 91 ayat-ayat yang menggambarkan naungan Allah. Tempat naungan yang aman, tempat di mana kita bisa tidur di tengah-tengah hutan, tempat di mana kita bisa rasa betah dalam keadaan yang bagaimanapun. Darah tinggi kita tidak perlu kumat, penyakit kita tidak perlu kumat, kalau kita jadikan Tuhan Yesus Kristus taman kebahagiaan kita. Haleluya. Taman yang bebas dari segala sesuatu, taman yang di dalamnya manusia mendapatkan inspirasi dengan sesamanya maupun dengan Tuhan yang disembah. Haleluya, taman bukan saja di dalamnya menghidupkan, tapi taman itu di mana Adam dan Hawa mendapatkan inspirasi. Waktu Hawa hadir di sisi Adam dan Adam melihat keindahan taman itu, maka dia bersajak. Dan tahukah saudara sajak pertamanya Adam bunyinya apa? Ini sajaknya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itulah sajak Adam yang pertama. Sajak Adam bunyinya apa? Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itulah sajak Adam yang pertama. Karena apa? 2 unsur membuat dia mendapatkan inspirasi. Pertama, Hawa hadir di sisinya, dan kedua, indahnya Taman Eden. Makanya kalau orang mau pergi bersajak, dia pergi ke taman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di taman itu manusia mendapatkan inspirasi. Di atas segala macam inspirasi yang kusebutkan tadi itu, inspirasi lain. Di taman yang bernama Yesus Kristus, manusia mengenal Allah penciptanya. Ini inspirasi di atas segala inspirasi. Mari baca bersama saya ayat 30 dan ayat 31 Yehezkel 34.
Ayat 30 dan 31 berkata, dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bayangkan, dalam taman yang bernama Yesus Kristus, manusia mengenal Allah dan menyadari bahwa dia saja dan tidak ada yang lain menjadi Allahku. Dialah Tuhanku, Rajaku, Allahku. Manusia menemukan inspirasi yang membawa dia dalam pengenalan kepada Allah. Dan dia mengakui bahwa dia dan dia saja Tuhan dan Allahnya, tidak ada yang lain. Dalam Yesus Kristuslah taman kemuliaan itu, taman kebahagiaan itu, manusia mendapatkan relasi yang murni baik dengan Allah. Kalau tadi Adam yang pertama telah diusir keluar, sehingga dia tidak menemukan lagi inspirasi, menemukan lagi relasi yang baik dengan Allah. Karena Alkitab berkata pada waktu angin sepoi-sepoi bertiup, Adam dan Hawa menyadari Tuhan Allah hadir. Dan persekutuan dengan Allah begitu intim, manis dan karibnya. Tapi begitu mereka di luar taman, hubungan itu putus. Sekarang Adam yang kedua datang, Yesus Kristus, yang menamakan dirinya taman kebahagiaan. Dia kembali merebut suasana taman yang hilang itu. Dia kembali merebutkan persekutuan yang putus itu. Dan dia pulihkan lewat salib dan pengorbanannya. Dan darah yang dia tumpahkan di kayu salib menyucikan dan memulihkan hubungan itu. Haleluya. Dan dikala kita menaruhkan diri kita dalam taman yaitu Yesus Kristus, maka angin sepoi-sepoi yang bertiup pada hari Pentakosta dan datanglah lidah-lidah api yang turun di atas manusia, maka kembali pulih hubungan itu, sehingga aku menyebut Allah adalah Bapakku dan dia menyebutkan aku anak dan miliknya. Karena itu kalimatnya tadi berkata ada istilah gembala dan domba. Ayat 31 berkata dalam Yehezkiel 34, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan akulah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Allah menamakan dirinya bukan lagi orang asing. Gembala dan domba itu satu kesatuan. Di mana ada domba di situ ada gembala. Di mana ada gembala di situ ada domba. Domba tidak pernah pisah dari gembala. Di padangkah, di kandangkah. Bahkan jika di kandang pun domba masuk, pintu dikunci, gembala tidur di muka pintu. Gembala dan domba adalah satu kesatuan. Akrabnya hubungan itu. Kristus Yesus menyandang nama taman kebahagiaan. Karena dalam taman itu kembali aku menemukan kembali persekutuan yang karib mesra dengan Allah. Tidak ada orang mengenal Allah secara jitu tanpa Yesus Kristus, taman kebahagiaan itu. Karena itu dalam dialah kita kembali menemukan kembali persekutuan yang telah hilang. Persekutuan Adam, Hawa dan Allah di Taman Eden itu. Alkitab menggarisbawahi angin sepoi-sepoi basah, kepekaan mereka akan Allah begitu tinggi. Tidak perlu orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Angin yang bertiup di Taman Eden adalah angin yang sama yang bertiup pada hari Pentakosta, dan lidah-lidah api pun turun. Haleluya. Dan itulah lambang persekutuan itu. Dan kembali persekutuan itu terjalin, mesra hubungan itu. Kembali saya ungkapkan bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus, Anda tidak perlu mengajar dia untuk menyadari kehadiran Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan Allah hadir dalam masalah. Dia bisa melihat Tuhan Allah hadir dalam penyakit. Dia bisa melihat Tuhan Allah hadir dalam musibah. Dia bisa melihat Tuhan Allah hadir dalam segala langkah kehidupannya. Karena itu tidak ada persungutan bagi orang yang dipimpin, dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena dia begitu peka terhadap kehadiran Allah. Haleluya, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Walaupun tidak perlu ada tanda-tanda istimewa yang secara spektakuler. Tidak perlu genteng copot 3 dan suara menggeletar dan pohon sukun tumbang 5. Pohon mangga ikut-ikutan. Untuk membuktikan Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Tidak perlu. Tidak perlu. Haleluya. Tidak perlu untuk tanda-tanda spektakuler membuktikan Tuhan Allah hadir.
Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus begitu peka akan kehadiran Tuhan Allah. Dia berbisik dalam kalbunya dengan Tuhan. Dia berteriak terhadap Tuhannya. Tapi air matanya pun menggambarkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Itulah orang yang ada dalam taman kebahagiaan Tuhan. Taman yang telah hilang itu dipulihkan. Bahkan disandangnya dengan predikat nama Taman Kebahagiaan. Hal yang kedua, Yesus Kristus Taman Kebahagiaan menggambarkan kerinduannya untuk kita bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Dengarkan sekali lagi, Yesus Kristus Taman Kebahagiaan menggambarkan kerinduannya untuk kita bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Kalau Dia taman, berarti ada pohon yang harus ditanam di dalam taman itu. Dan siapakah pohon yang ditanam itu? Akulah. Tamatan sekolah penginjil lah, kawan-kawan IPG lah, setiap kita jemaat kekasih, bahkan setiap orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhannya, kitalah pohon yang ditanam itu dengan maksud untuk berbuah. Jadi saudaraku sekalian, ada pohon-pohon yang kita nggak harapkan buahnya. Pelamboyan kita tidak harapkan buahnya. Ketapang kita tidak harapkan buahnya. Korma kita tidak butuh buahnya. Hanya hiasan toh. Tapi kau pergi ke Lampung dan kau lihat hektaran, ratusan hektar kelapa sawit, itu diharapkan buahnya. Kau pergi ke Indramayu, kau lihat puluhan hektar pohon mangga yang diharapkan buahnya. Jadi kalau Yesus Kristus taman kebahagiaan dan aku pohonnya, maka Tuhan tanam aku di sana dalam Dia dengan harapan supaya aku mengeluarkan buah. Dan buahku mesti baik, tidak boleh tidak. Karena buah yang tidak baik tetap ditebang pohonnya. Nah, mari saya baca Matius pasal 7 ayat 19. Matius 7 ayat 19 berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dengar, buah yang baik, dengar sekali lagi, buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi setiap pohon bukan saja diharapkan buahnya yang baik. Karena kalau buahnya asam, busuk semua, ulat semua ditebang. Jadi bukan sekedar buah yang baik. Buah yang menghidupkan, buah yang menyehatkan, buah yang orang sakit makan sembuh, buah yang orang kurus makan gemuk, buah yang orang mandul makan beranak kembar-kembaran. Haleluya. Itu buah yang begitu. Bukan buah yang orang sehat makan, opname seminggu. Bukan buah yang orang yang subur makan, mandul, nggak beranak-beranak sampai mati. Dan peti jenazahnya tertulis, orang ini mati dalam keadaan mandul. Jangan begitu bos. Buah yang menghidupkan. Buah yang bagus tuh bikin sehat. Buah yang bagus itu mengandung vitamin dan khasiat yang luar biasa. Anda pergi ke dokter manapun, dalam negeri, luar negeri, di utara, timur, barat, selatan, pasti dianjurkan begini, anakku makan buah dan sayur banyak-banyak. Tapi kalau Anda makan buah yang ulat semua, kan gak mungkin. Coba pergi ke pasar belanja, lalu tukang buah bilang begini, non, yang ini buah bagus, ini ulat semua. Kau beli yang mana? Kau tidak akan mungkin bilang, ya deh ulat deh. Nanti aku yang bergumul dengan ulatnya. Ya enggak tuh. Anda akan pilih buah yang sehat. Karena Anda tahu buah sehat berkhasiat. Itulah hidup kita. Kita mesti mengeluarkan buah tapi yang bagus buahnya. Ada orang lain memberi kepada orang tapi ngomel-ngomel dulu. Sampai orang yang mau ditolong bilang, gak usah deh. Setiap minta bantuan diomel-omelin dulu, enggak lah. Gitu, kita mau tolong orang tapi ngomel-ngomel dulu, caci maki dulu.
Dihajar-hajar dulu sampai rata tanah, baru kau kasih. Ya jangan begitu bos. Kasih-kasih aja bos. Jangan kasih diungkit-ungkit. Kita tidak cari kebanggaan diri karena itu bukan panggilan kita. Kita cari kebanggaannya Yesus Kristus. Haleluya. Karena hanya dialah taman kebahagiaan kita. Taman kebanggaan kita. Taman yang kita banggakan. Yang kita cerita kemana-mana. Waktu suruh orang pindah dan tertancap dalam taman itu. Dalam taman itu hujan turun pada musimnya. Taman itu bebas dari musim kering yang berkepanjangan. Mari dengar saya baca ayatnya yang ke-26. Dari Yehezkel 34. Ayat 34 Yehezkel dari ayat 26 Yehezkel 34. Ayat 26 berkata, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan apa? Hujan pada waktunya. Itulah hujan yang membawa berkat. Taman ini bebas dari musim kering. Taman siapa? Tamannya Yesus Kristus. Dalam tamannya Yesus Kristus tidak ada musim kering. Jadi gak ada rezeki yang macet, gak ada kesehatan yang macet, gak ada masa depan yang macet. Haleluya. Karena hujan turun pada musimnya. Hanya kau ada dalam taman ini. Tapi kalau kau di luar taman Yesus Kristus kau macet. Kau mengalami musim paceklik. Kau mengalami musim kemarau dalam rezeki. Kau mengalami musim kemarau dalam berbisnis. Kau mengalami musim kemarau dalam karier. Tapi kalau kau alam taman Yesus Kristus, haleluya, jaminan ayat 26 Yehezkel 34, hujan turun pada musimnya. Berarti tidak ada musim kering dalam Yesus Kristus. Ekonomi mau bagaimana dunia ini biarin. Dolar mau naik biarin. Rupiah mau naik biarin. Apapun yang mau terjadi biarin. Tapi orang dalam Yesus Kristus tidak kekurangan makan. Singa muda boleh kelaparan. Tapi orang yang berharap Tuhan tidak kekurangan apapun. Pendeta IPG sahabatku pulang dengan iman yang demikian. Kau jangan gantungkan keadaanmu pada anggotamu. Jadi jangan kau bersaksi, anggota kita mah orang-orang miskin, hanya penyadap karet dan petani singkong. Jauhkan Allah gerangan kalimat-kalimat itu. Karena bukan petani singkong yang menghidupkan kita, bukan petani karet yang menghidupkan kita. Yesus Kristus taman kebahagiaan yang menghidupkan kita. Haleluya. Kenapa kita mesti bergantung kepada situasi dan keadaan musim kering dan musim panas? Ayat 26 Yehezkel 34 berkata, dalam tamannya Tuhan ini hujan turun pada musimnya. Gak ada musim kering pada Tuhan. Tidak ada paceklik pada Tuhan. Yang ada pada Tuhan ialah berkat Allah selalu baru setiap hari. Haleluya. Apalagi yang kurang? Banyak kali kita menjadikan Kristus itu cuma Tuhan sekedar pelengkap. Kalau ada waktu, aku cari Tuhan. Kalau aku gak sibuk, aku cari Tuhan. Salah pendapat itu. Kita mesti adakan waktu mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, kurang mantap. Apapun yang terjadi, itulah moto kita. Apapun yang terjadi, mau sempitan atau mau lebaran, mau sincia atau mau sincio, kita tetap mencari Tuhan. Haleluya. Mau banjir Jakarta atau mau paceklik Jakarta, pusing teing. Aku melangkahkan kakiku ke rumah Tuhan, taman kebahagiaan. Karena di sana aku mendapatkan musim air yang menyegarkan. Aku menemukan di sana Tuhan yang menolongku. Dalam taman ini aku mendapatkan kesegaran karena hujan tidak pernah berhenti. Haleluya, buahnya menghidupkan. Dengar saya baca Wahyu 22 ayat 2. Wahyu 22 ayat 2 berkata, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dengar saya baca ulang Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
itulah gambaran surga. Di kota Allah ada pohon yang seberang menyeberang tumbuh. Sebulan sekali berbuah. Mana ada stoknya habis kalau pohonnya itu berbuah tiap bulan. Lah ini belum selesai dimakan udah nongol. Belum selesai dipetik udah nongol. Bayangkan tiap bulan berbuah. Tidak ada pohon dimanapun dipakai pupuk model apapun yang berbuah tiap bulan. Gak ada. Saya tinggal di Korea hampir 3 tahun. Anggur cuma berbuah setahun sekali. Secanggih apapun. Secanggih-canggihnya mereka bikin, maka mereka bisa tuai padi setahun 2 kali. Padi. Karena saking canggihnya perpupukan itu. Kita berkali-kali pergi ke Israel dalam Holy Land Tour. Mereka bisa tanam pisang di padang pasir. Mereka bisa tanam bunga dan ekspor ke Eropa. Tapi bunga cuma berbunga 6 bulan sekali. Tidak ada pohon yang berbuah setiap bulan. Tapi dalam taman Allah yang bernama Yesus Kristus, pohon berbuah tiap bulan. Bahkan berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Bukan lagi tiap bulan, tapi tiap hari berbuah. Aduh, mau cari di mana lagi, bos? Sampai kau begitu gampang lepaskan Yesus gara-gara cewek. Sampai kau begitu gampang melepaskan Yesus gara-gara cowok. Kau mau cari mana lagi? Ini kan namanya dalam Tuhan tidak ada stok yang habis. Di mana-mana kita dengar habis beras, habis gula, mesti ekspor dari mana-mana karena salah atur. Tapi dalam berkatnya Tuhan, dalam tamannya Allah, berkat tidak pernah habis, stok nggak pernah habis. Haleluya. Stok apa saja yang kau buat, stok kesehatan berlimpah-limpah. Yang sakit boleh ambil bawa pulang hari ini. Stok damai berlimpah-limpah, yang kurang damai boleh mengambilnya. Stok rasa aman berlimpah-limpah. Yang takut, yang tengah malam kaget-kaget, kau boleh ambil bawa pulang. Haleluya. Berkat damai sejahtera berlimpah-limpah. Yang tukang ngigo, boleh ambil dan bawa pulang. Haleluya. Ini stoknya luar biasa. Tuhan punya stok tidak pernah habis. Luar biasa kan pendeta IPG. Jadi kalau persyaratan bawa tiket pesawat terbang itu bukan sekedar kata. Tapi itu harus diwujudkan. Reuni kita persyaratannya cuma bawa boarding pass. Kalau kau bawa karcis kereta api, kau tunggu di luar sana. Dalam pesawat itu ada istilah waiting list. Kau waiting list. Karena pertanda kau belum berkembang. Kau belum berbuah. Kita harus berbuah, bertumbuh dan berkembang. Karena itu kehendak Tuhan bagi kita. Doa Yabes dalam 1 Tawarik 4:10 yang saya bilang tadi salah satu doanya. Perluas daerah. Kita mesti berkembang dalam bidang apa saja. Dan perkembangan itu kehendak Allah. Saya kadang-kala bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak puas dengan pelayanan begini. Aku kadang-kala sedih melihat khotbah sebagus ini mesti didengar oleh cuma sekian ribu manusia. Saya pingin seluruh kota keluar mendengarkan khotbah seperti ini. Itu doa saya. Kok bisa? Bisa. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 13 ayat 44. Hari Sabat berikutnya keluar seluruh kota mendengarkan firman Allah. Saya mimpikan itu terjadi di Jakarta. Seluruh kota mesti keluar dengarkan firman setiap minggu. Toko tutup dengan sendirinya. Ancol tutup dengan sendirinya pada hari Minggu. Hari Senin baru buka. Pengelolanya akan bangkrut kalau dia buka pada hari Minggu. Karena orang pergi ke gereja. Itu mesti terjadi di kota ini. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Asal kita ada dalam Yesus Kristus, taman kebahagiaan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa.
Haleluya, kita nyanyi pujian Bapa yang kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh kita menghayati tinggi, dalam dan luasnya kebaikan, kuasa dan anugerah Allah. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi-Mu. Sekali lagi Bapa, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi-Ku. Kunaikan syukur, haleluya. Kunaikan syukurku berkarya Kau beri. Habis-habiskan kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia